Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya dengan Muhammad Roni di Suluh TV. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada di seluruh dunia, terutama mereka yang selalu melihat dan mendengarkan apa yang kita bicarakan, kita diskusi nantinya. Di sini saya bukanlah orang yang merasa paham dan merasa pintar, tapi di sini saya ingin berbagi informasi, berbagi apa yang saya ketahui, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, apa yang akan kita bahas nantinya, mudah-mudahan ini tidak akan menjadi perpecahan bagi kita, tidak akan menjadi perbedaan bagi kita, tapi ini merupakan menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita bisa lebih mendekatkan diri, bisa lebih bersatu kembali, tanpa adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pendapat yaitu lumrah saja, dan itu merupakan bunga-bunga di dalam tubuh agama kita. Baik teman-teman, apa yang akan kita bahas nantinya, mudah-mudahan kita sama-sama membahasnya. Dan bagi teman-teman yang punya komentar, silahkan dikomentari di kolom komentar dengan bijak, tanpa adanya caci maki dan bully. Oke teman-teman, yuk kita bahas sama-sama tentang apa itu Syiah. Saudara-saudara sekalian, Syiah itu merupakan sebuah mazhab tua dalam tubuh umat Islam. Mungkin bisa dikatakan bahwa sebelum adanya mazhab-mazhab dalam Islam, itu Syiah sudah ada duluan daripada mazhab-mazhab yang lain. Nah, jadi Syiah itu adanya sejak zaman Nabi sudah ada, ya, sudah ada sejak zaman Nabi. Sebelum wafat juga sudah ada kelompok Syiah. Syiah ini identik orang-orang yang memang mengikuti dan mengagumi pribadi dan karakter sahabat Rasulullah, sekaligus menantu Rasulullah, dan sekaligus juga merupakan sepupu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, atau kalau istilah dalam mazhab Syiah itu dengan sebutan imam. Jadi imam mazhab. Sorry ada ayam. Ya nggak masalah, kita lanjut aja. Mudah-mudahan kita tetap fokus gitu. Baik, jadi dalam golongan atau kelompok atau mazhab Syiah ini, mereka menyebutkan para imam, ya, para imam bagi pemimpin mereka. Jadi ada kelompok-kelompok Syiah. Ada beberapa kelompok Syiah, tapi sekarang kita membahas satu kelompok Syiah saja, yaitu Syiah Isna Asyariyah, atau Syiah yang berimam kepada 12 imam. Nah, imam yang pertama itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, dan sekaligus sahabat Rasulullah. Nah, jadi kelompok Syiah ini sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi beberapa sahabat, mungkin kalau bisa kita katakan 4 mazhab yang utama ini ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ini pada dasarnya punya pengikut masing-masing, ya. Abu Bakar punya pengikutnya, Umar juga begitu, Utsman juga demikian, dan Ali juga banyak pengikutnya. Nah, jadi ada 4 kubu, 4 sahabat ini juga mempunyai 4 pengikut. Jadi orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain pasti bebas menilai, bebas memilih siapa sahabat yang mana yang mereka ingin mengikutinya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, pasti mereka disebut dengan Syiah Ali. Makanya sampai sekarang itu dikenal dengan sebutan Syiah bagi orang-orang yang simpati atau mencintai kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok Syiah ini juga mereka lambat laun, ya, kelompok Syiah ini atau golongan atau yang berideologi Syiah ini lambat laun mereka menjadi sebuah
mazhab dalam Islam, yang pada dasarnya pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in dan tabi'in itu belum atau tidak mengenal istilah dengan mazhab. Jadi tidak ada istilah mazhab waktu itu. Tidak ada istilahnya mazhab sunnah, syiah atau wahabi atau yang lainnya, itu tidak ada pernah mengenal mazhab syiah. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran itu biasa pada saat itu. Jadi di kalangan-kalangan sahabat perbedaan pendapat itu biasa saja, bukan satu hal yang ekstrim ya, yang harus kita sempat gondok-gondokan, musuh-musuhan, sehingga pada saat awal-awal pergerakan Islam itu antara guru dengan murid juga terkadang berbeda faham gitu. Jadi bukan suatu hal yang ekstrim untuk kita perdebatkan atau bahkan sampai gondok-gondokan, bahkan sampai sesat menyesatkan, salah menyalahkan seperti keadaan umat Islam sekarang ini. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan ya, walaupun Syiah ini banyak yang dikatakan sesat menyesatkan, bahkan ada golongan-golongan yang lain mengatakan Syiah itu jelas-jelas bukan Islam atau kafir. Tapi menurut yang kami ketahui bahwa Syiah itu juga merupakan dalam golongan umat Islam. Mereka juga sama, syahadatnya juga sama ya. Bahkan Hasan al-Banna juga sudah menjelaskan bahwa sunnah Syiah itu adalah merupakan bagian daripada umat Islam yang dipersaudarakan, yang dipersatukan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi hanya perbedaan lain yang bisa dipersatukan saja. Seperti ya Syiah lebih cenderung kepada kalau memang tentang masalah khilafah, siapa yang lebih berhak menduduki jabatan khilafah setelah Rasulullah wafat, Syiah berpendapat bahwa Ali lah yang lebih berhak, sedangkan kelompok yang lain Abu Bakar lah yang lebih berhak. Dan mereka juga punya alasan ataupun punya pertimbangan masing-masing yang kuat. Jadi hal ini tidak usah kita perdebatkan secara terus-menerus. Kenapa? Karena hal ini bukanlah satu azas atau dasar Islam yang memang wajib kita yakini. Tapi yang wajib kita yakini itu, yang harus ada dalam tubuh umat Islam itu adalah hanya dua, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi barang siapa yang memang masih mengakui Tuhan adalah Allah itu adalah Tuhannya, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya, maka itu masih dalam golongan umat Islam walaupun terjadi perbedaan di sana sini. Nah, kemudian takiyah juga, takiyah ya, itu juga merupakan salah satu yang memang diperdebatkan dalam tubuh umat Islam, terutama antara Sunni dan Syiah. Nah, jadi kalau Sunni takiyah itu diperbolehkan, sementara Syiah itu sudah menjadi satu ideologi Syiah. Jadi bisa dijadikan itu adalah landasan, begitu, landasan keimanan atau landasan pemikiran kelompok Syiah bahwa dimanapun mereka berada. Jadi kalau memang tidak berada dalam golongan Syiah, ya dibolehkan bertakiyah atau tidak bertakiyah selama mereka itu aman. Nah, jadi takiyah itu dibolehkan pada golongan Syiah Imamiyah dan golongan Syiah yang lain. Sedangkan golongan Sunni Syiah itu dibolehkan, takiyah itu dibolehkan. Ya seperti dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 106 itu dijelaskan bahwa kafir dengan dipaksa kafir itu berbeda. Jadi Tuhan itu akan murka, akan marah kepada orang-orang yang benar-benar kafir, tapi Tuhan akan memaafkan bagi orang-orang yang terpaksa kafir atau dipaksa menjadi kafir. Jadi inilah mungkin salah satu ayat yang menjadi landasan boleh tidaknya bertakiyah. Nah, jadi kelompok Syiah ini juga, ya mereka kan seperti awal saya katakan bahwa mereka meyakini 12 imam. Jadi Imamiyah
Jadi mazhab Imamiyah ini atau Syiah Imamiyah, mereka mazhab yang meyakini keimamahan, kepemimpinan setelah Rasulullah itu sebanyak 12 orang. Ya, jadi inilah dia gambaran tentang Syiah yang memang banyak sekali orang-orang mengatakan Syiah itu sesat, Syiah itu menyimpang dan segala macam. Dan saya yakin dan percaya bahwa ada juga golongan-golongan yang memang mengaku Syiah, yang memang itu jelas-jelas menyimpang, itu jelas-jelas sesat, menyesatkan. Bahkan di negara Iran sendiri yang memang notabene-nya bermazhab Syiah, bermayoritas mazhab Syiah, itu ada beberapa golongan Syiah yang memang dianggap itu sesat, menyesatkan, bahkan sudah dilarang keras di negara Iran. Kecuali dengan mazhab Syiah Imamiyah yang memang menjadi basis mazhab Syiah di Iran kebanyakan, walaupun masih ada juga mazhab-mazhab Syiah lain seperti mazhab Zaidiyah, Ismailiyah, dan yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian yang belajar tentang mazhab Syiah ini ada sedikit hal yang menarik juga, ya. Saya katakan ada sedikit hal yang menarik. Kenapa? Karena memang dalam konteks Syiah ini khusus orang-orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Padahal kenapa kita tidak menamakan konsep yang sama kepada orang-orang yang memang mengikuti sahabat yang lain, seperti misalnya sahabat Abu Bakar. Otomatis Abu Bakar juga punya simpatisan atau fans, ya, fan. Kalau zaman sekarang fannya lah, atau follower istilahnya. Jadi followernya Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar, followernya Umar, followernya Utsman, dan followernya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini kan masing-masing punya. Jadi kenapa tidak kita katakan aja yang followernya Abu Bakar, ya kita katakan aja Syiah Abu Bakar, atau Syiah Umar, Syiah Utsman, Syiah Ali. Jadi biar tidak terjadi, karena kan Syiah itu kan artinya pengikut, ya, orang-orang yang mengikuti dan serta mencintai orang yang diidolakan, seperti misalnya Syiah yang identik dengan pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah ini orang-orang yang memang mencintai, mengidolakan, dan mengikuti jejak-jejak Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi saya rasa kalau kita sama-sama mengistilahkan Syiah kepada pengikut keempat sahabat ini, saya rasa tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi masing-masing punya Syiahnya, gitu. Syiah Abu Bakar, Syiah. Tapi intinya yang saya inginkan di sini, kita tidak perlu membahas, kita tidak perlu harus tahu itu Syiah apa, ini Syiah ini, itu Syiah itu, atau memang itu pengikut yang mana. Tapi kita inginkan di sini kita bersatu dalam kesatuan umat Islam, karena Tuhan tidak punya mazhab dan Nabi juga tidak punya mazhab. Kapan mazhab-mazhab itu muncul? Kapan ideologi-ideologi itu muncul? Jauh setelah Rasulullah wafat, jauh setelah para sahabat wafat, dan jauh setelah para tabi'in wafat. Jadi sebelum masa tabi'in, ya, sebelum masa tabi'in, sahabat, ya, kemudian di masa Rasul ini tidak pernah mengenal istilah dengan mazhab, tidak pernah mengenal mazhab. Hanya sekedar perbedaan pendapat. Oh, si A bilang hijau, ya, si B bilang hijau muda, si A bilang biru, si B bilang biru muda, si C bilang merah, si B bilang merah muda. Jadi hanya seperti itu, hanya perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan pendapat yang kecil yang masih bisa ditolerir, yang masih bisa ya masih bisa kita maklumkan, ya, masih bisa kita maklumi lah. Jadi seperti itu aja. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang Syiah, bisa silahkan dipertanyakan di kolom komentar, dan insya Allah kalau bisa saya jawab, saya akan menjawabnya. Dan kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan berusaha mencari jawabannya untuk teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan secara singkat, ya, secara singkat. Saya undur diri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.